Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Ibu Ayu Puspita Endasari pada mata kuliah Bahasa Indonesia untuk tata tulis ilmiah. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa saya mengajar Bahasa Indonesia di Universitas Bina Dharma, khususnya untuk mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semua fakultas dan program studi di Universitas Bina Dharma. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini terdiri dari beberapa dosen tim ya. Jadi tidak hanya saja yang mengajar di kampus ya, tetapi juga ada rekan-rekan yang lainnya. Baik, sebelumnya kita akan membahas mengenai pertemuan pertama ini pada materinya yang berjudul Sejarah, Kedudukan, Hakikat Bahasa, Konsep Bahasa, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Ya, baik. Kalau kita perhatikan pada slide di pertama ini ada peta. Ya, ini adalah peta Indonesia. Ya, kalau kalian lihat dari gambar peta ini, kira-kira apa yang terlintas dalam benak pikiran kalian jika dihubungkan dengan bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Seperti apa jawabannya? Oke, baik. Silakan nanti disimpan dulu, nanti kita akan bicarakan lagi jawabannya di pembahasan berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan mengenai materi kita tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, terlebih dahulu mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya ya, mengapa bahasa Indonesia perlu dipelajari lagi di perguruan tinggi? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Ya, sambil berpikir seperti gambar di slide ini. Ya, jawabannya kita tunggu setelah pesan berikut ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Ya, mungkin kalian juga kan bertanya nih, ya, atau juga kalian sudah ada yang tahu bahwa bahasa Indonesia ini kebanyakan orang mengetahuinya bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu ya, termasuk dalam rumpun Melayu. Ya, nah kalau kita lihat di gambar ini ya, memang benar bahwa bahasa Indonesia itu termasuk dalam Melayu ya, atau klasik kuno. Ya, kalau kita lihat dari peta jalannya di sini ya, kita lihat ada dari Austronesia, ini rumpun Austronesia ya, di bangsa Taiwan. Kemudian ada Taiwan di 6.000 sampai 10.000. Kemudian ada prasasti Sailendra, ada Sajameta awal abad, dan sampai kepada Melayu ya, atau klasik kuno. Gitu ya. Ini kira-kira perjalanan perkembangan dari bahasa Indonesia. Nah, kita lihat ya bahwa bukti digunakannya bahasa Melayu sebagai alat komunikasi itu sudah sejak zaman Sriwijaya ya. Sejak zaman Sriwijaya ya. Kalau kita lihat di peta yang tadi ya, nah ini ya, ini ada prasasti Sailendra, ini di zaman Sriwijaya ya, sudah berkembang penggunaan bahasa Indonesia, terutamanya bahasa Melayu ya. Nah ini ya, kalau kita lihat ya dari apa yang sudah menjadi cikal bakal adanya bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu ya, ini sudah ada zaman Sriwijaya. Kita lihat pada prasasti Kedukan Bukit di Palembang, yaitu tahun 683 Masehi. Kemudian ada prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684.
Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686 Masehi, Prasasti Karangbrahi di antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 Masehi, Prasasti Ganda Suli di Jawa Tengah tahun 832, dan terakhir adalah Prasasti Bogor di Bogor itu tahun 942. Nah, ini kira-kira yang dinamakannya bukti digunakannya bahasa Melayu sebagai alat komunikasi di zaman Sriwijaya. Oke, selanjutnya, nah kita lihat periodisasinya, yaitu ini tadi ya, ada Melayu klasik atau kuno ya. Nah, ini di Melayu ini ada Melayu Tengah ya, terdiri dari ini abadnya ini, zamannya ini masuknya Islam dan Belanda nih ya. Jadi Melayu klasik kuno, kemudian ada Melayu Tengah. Melayu Tengah ini maksudnya ketika masuknya Islam dan Belanda. Kemudian meneruskan ke Melayu Baru. Nah ini ya, Melayu Baru ini pada zaman Foket tahun 1897. Penyeragamaan ejaan tahun 1901 ya, kitab dengan adanya kitab logot Melaju ya, Melaju ya, karena orang zaman dulu kan ini penggunaan ejaannya menggunakan O dan E seperti itu. Kemudian kita lihat adanya faktor bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Nah ini jadi termasuk juga cikal bakal bahasa Indonesia ini, yaitu berasal dari bahasa Melayu ya. Kita lihat deskripsinya di sini bahwa sejak dahulu merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu lingua franca di sini maksudnya adalah yaitu sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan ya. Jadi lingua franca itu adalah bahasa yang digunakan masyarakat pada saat itu untuk melakukan komunikasi ya dalam bidang perhubungan dan perdagangan ya. Kalau kita ingat sejarah lagi bahwa Indonesia ini kan banyak sekali yang menjajah ya. Mengapa banyak dijajah oleh bangsa lain? Karena kita memang terkenal dari dulu adalah terkenal dengan akan kaya sumber daya alamnya, kaya akan rempah-rempahnya ya, sehingga masuklah bangsa Belanda, bangsa Jepang, Portugal ya, sampai Arab ya, India, Madagaskar dan lain sebagainya, itu untuk selain melakukan perhubungan ya dengan perdagangan ya, mereka juga ada misi lain, seperti kalau misalnya bangsa Arab sekalian berdagang, mereka juga sekalian menyebarkan agama Islam, ajaran agama Islam. Begitu juga dengan Portugal ya. Portugal masuk selain mereka berdagang, menjajah dan juga menyebarkan agama Nasrani seperti itu. Kemudian sistem bahasa Melayu sederhana ya, sehingga mudah dipelajari, karena pada bahasa Melayu tidak dikenal adanya tingkatan bahasa seperti pada bahasa Jawa ya. Kalau di bahasa Jawa kan ada tingkatannya ya, misalnya bahasa Jawa yang halus ya, yang bahasa Jawa yang menengah, dan bahasa Jawa yang kasar. Sehingga ketika kita akan melakukan penggunaan bahasa yang halus ya, kita lihat dulu nih siapa lawan bicara kita atau lawan tutur kita ya. Kalau misalnya kita berbicara dengan raja atau dengan golongan bangsawan, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar ya, seperti itu. Nah, makanya kenapa di bahasa Melayu tidak ada bahasa yang seperti itu, sehingga mudah dipelajari oleh siapapun dan digunakan pada saat mereka melakukan proses komunikasi di sana. Selain itu, ada suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela ya menerima bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Nah, ya, kenapa dengan sukarela? Ada yang tahu nggak? Mengapa suku Jawa, suku Sunda ya menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia? Padahal diketahui bahasa Melayu itu ya dari
Kalau kita lihat sekarang sih bahasa Melayu itu lebih banyak ke daerah Sumatera ya, Sumatera, Kalimantan itu biasanya menggunakan bahasa Melayu ya, seperti itu. Nah, sementara kalau bahasa Jawa kan beda dengan bahasa Melayu ya, tapi mereka menerima dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Coba bayangkan negara kita ini sangat banyak sekali ya suku adatnya, banyak sekali suku rasnya gitu ya, banyak sekali provinsi, daerah-daerah, suku bahasa ya, sehingga semua masyarakat ya dengan sukarela menyetujui bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa nasional ya. Coba bayangkan kalau misalnya mereka masing-masing suku mau mempertahankan bahwa bahasa daerah mereka adalah bahasa nasional, kemudian di suku yang lain juga seperti itu. Wah ya, bisa dibayangkan betapa kacaunya pada saat itu kalau semua masyarakat ingin mempertahankan bahasa daerahnya sebagai bahasa nasional tentunya. Oke, ya baik. Selanjutnya mempunyai kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas ya, seperti itu. Jadi inilah faktor bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti bisa dikirim ke chat ya, atau di room atau di WhatsApp juga bisa. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, ini ya, kalau kita lihat kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang resmi ya, kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. Nah, kalau kita lihat di slide ini ya, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang resmi, kita lihat dulu. Ya, kita lanjutkan kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ya. Jadi kelahiran bahasa Indonesia itu kalau kita lihat lagi ya, Sumpah Pemuda ya, pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, kemudian ada juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus maaf ini maksudnya 1945 ya. Nah, coba kalau kita lihat ya, di dalam Sumpah Pemuda ini dinyatakan bahwa adanya bahasa persatuan ya. Siapa nih yang masih ingat bunyi Sumpah Pemuda itu? Kira-kira yang menyatakan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan ini ada di butir keberapa? Ada di nomor berapa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali ya. Jadi bahasa Indonesia itu ada di butir ke-3, benar ya? Oke. Nah, selanjutnya ya, di Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini menjadi bahasa resmi. Ada yang tahu mengapa dalam undang-undang ternyata bahasa Indonesia ini dinyatakan bahasa resmi? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena apa? Karena bahasa yang dipakai dalam teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah menggunakan bahasa Indonesia, ya, menggunakan bahasa Indonesia. Itu forumnya formal ya, ya. Kenapa formal? Ya ini adalah hubungannya dengan kenegaraan ya. Jadi hukumnya, konteksnya formal, konteksnya resmi, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya, kalau kita lihat ini ada gambar putusan Kongres ya. Kalau kita lihat ini teksnya sangat sudah ini sekali ya, hampir tidak bisa dibaca ya.
Nah, kalau kita lihat ini di poin ketiga, ini pertama, ini kedua, dan ketiga, ini kami putra dan putri Indonesia menjunjung ya bahasa persatuan Indonesia. Ya, ada di ayat ketiga ya. Ini kalau kita lihat ejaannya masih ejaan lama sekali ya, Poetosan, Kongres gitu ya. Zaman sekarang apakah masih ada yang menggunakan bahasa ini? Kata-kata seperti ini penulisannya? Masih ada ya, masih ada. Karena terkadang ya, ini suka dijadikan kata-kata atau bahasa untuk anak-anak yang agak-agak apa ya, alay ya, istilahnya anak-anak yang alay gitu ya. Jadi menggunakan bahasa seperti ini gitu ya. Misalnya kamu, tulisannya kamueng gitu ya. Apalagi misalnya untuk, jadinya ontoek. Jadi kadang kita sendiri yang hidup di zaman sekarang, generasi yang membacanya itu agak-agak sulit ya. Ini apa ini maksudnya seperti itu ya? Penulisannya menggunakan ejaan yang sangat lama. Apakah dia dulu hidup di zaman tahun 1928 ini ya, atau mungkin di rumahnya masih menggunakan kakek, nenek, atau orang tuanya menggunakan bahasa yang seperti ini, atau jangan-jangan hanya sebagai gaya-gayaan saja kan, seperti itu ya. Oke ya, selanjutnya, nah jadi kita bisa menyimpulkan dari tadi apa yang kita bicarakan ya, dari mana asal bahasa Indonesia itu ya. Ya sudah pasti ya, bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Kalau kita lihat di sini Riau. Nah, Riau, kenapa Riau? Riau itu lebih terkenal dengan Melayunya memang ya. Arah Riau itu lebih terkenal dengan Melayunya ya. Sekarang kita lihat, apa alasan pemerintah Presiden Soekarno pada saat itu memilih bahasa Indonesia tuturan Riau? Ya, jadi ini putusan pemerintah pada saat itu ya, pada saat dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ya, alasannya apa? Kita lihat di sini bahwa pejuang kemerdekaan diharap bersatu lagi, ya. Kemudian menumbuhkan semangat patriotik dan nasionalisme negara tetangga. Kalau kita lihat bahasa Riau ini kan sangat dekat dengan negara tetangga ya. Ada yang tahu apa itu negara tetangga Riau? Iya, betul sekali. Malaysia, Singapura, seperti itu ya. Nah, kemudian suku Melayu ini yang tadinya bahasa Melayu ini adalah cikal bakal bahasa Indonesia, ternyata berasal dari Riau. Ya, ternyata berasal dari Riau. Kemudian bahasa Melayu Riau lebih mudah dipelajari dibanding bahasa Jawa, gitu ya. Lebih mudah dipelajari dibanding bahasa Jawa. Itu alasan mengapa Presiden Soekarno memilih bahasa Indonesia dari tuturan Riau. Kemudian ada lagi bahwa suku lain akan merasa dijajah suku Jawa, ya, maksudnya suku lain akan merasa dijajah suku Jawa jika ya pilih bahasa Melayu tuturan Jawa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat menggunakan atau pemerintah meresmikan bahwa bahasa Melayu itu berasal dari bahasa Jawa, jadi seolah-olah bangsa negara suku lain itu merasa dijajah oleh orang Jawa ya, bahasa Jawa seperti itu ya. Itu pemikiran pada saat itu ya, pada saat itu. Kita juga tidak tahu ya alasan yang lain mengapa pada saat itu Presiden Soekarno pemerintahnya memilih bahasa Riau sebagai tuturan bahasa Indonesia. Nah, ini kan hanya beberapa alasan. Mungkin ada alasan-alasan lain yang masuk di akal, yang bisa diterima oleh akal sehat, mengapa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yaitu Riau. Oke? Ya. Kemudian kita lanjutkan bahwa jadi bagaimana usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia? Kenapa harus disempurnakan? Ya, kan kita tahu sendiri bahwa tadi ya sebelum bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, kan sangat banyak sekali rentetannya ya. Jadi adanya penjajahan seperti itu ya.
adanya perdagangan ya. Nah, sehingga yang transaksi atau negosiasi dari adanya perhubungan dan perdagangan tersebut ya menghasilkan suatu bentukan bahasa, suatu bentukan ejaan ya, adanya penjajahan ya. Kalau kita lihat pada saat adanya penjajahan Belanda ini ada dikenal dengan ejaan Van Hopschen ya. Kemudian disempurnakan lagi menjadi ejaan Swandi ya. Kemudian kita lihat lagi ada ejaan Swandi yang baru dan sampailah kepada ejaan yang disempurnakan. Kemudian pada tahun 2015 sebenarnya ada juga ya, ada revisi lagi tentang ejaan bahasa Indonesia, yaitu namanya PUEB, jadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya nggak jauh-jauh dari ejaan yang disempurnakan atau IED, tapi ternyata disempurnakan kembali di tahun 2021 kemarin menjadi EYD kembali ya, menjadi ejaan yang disempurnakan karena sepertinya ini yang lebih dikenal oleh masyarakat gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh nanti ditanyakan di chat room ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini kalau kita lihat ejaan Van Hopschen ya. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin ya. Kemudian disusun oleh Charles Van Hopschen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim pada tahun 1896 ya. Ejaan resmi ini diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901 ya. Ini ejaannya ya, jadi Ain, Hamzah, Za, SD, OE, DL dan TS ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini huruf, kalau kita lihat seperti di sini adalah huruf I ya, untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan sebagai ganti I huruf Y jika berada di tengah kata. Kalau kita lihat di sini, mulai dengan ramai. Jadi ini ada bedanya ya, ada bedanya I di sini dengan I di sini. Ya. Jadi kalau I di sini, ini sebenarnya huruf I ini untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran. Jadi kalau I di sini adalah sebagai akhiran, tapi kalau di sini I ini bukan akhiran tapi melainkan berada di tengah kata. Ya. Kemudian Surabaya. Nah, Surabaya ini sebenarnya untuk menggantikan kata Y, ya, kata Y, ya, harusnya Surabaya. Antara Y sama I kan masih agak-agak mirip ya pelafalannya. Surabaya, ya, bisa saja I-nya ini Y atau bisa saja I tetap I, seperti itu. Kemudian huruf C untuk menuliskan kata-kata jang, sajah, sajang, dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat jang ini untuk menggantikan kata Y sebenarnya ya, yang, ya, seperti itu. Kemudian P ini mungkin bisa diganti dengan G, jadi gajah, ya, sajang, sayang, ya. Jadi J di sini diganti untuk ini maksud saya ini J di sini untuk menggantikan huruf Y yang tadi yang, kalau ini menjadi payah kan Y ya, J ya, J diganti menjadi huruf Y jadi payah, dan di sini mengganti Y menjadi sayang, seperti itu. Kemudian huruf OE untuk menuliskan kata-kata seperti gurue, itoe, omuer, dan sebagainya. Sebenarnya untuk menggantikan huruf U ya, menggantikan huruf U. Bayangkan ya, hanya menyebutkan umur saja, tapi harus menggunakan huruf O dan E. Itu sangat boros huruf sebenarnya ya, sehingga makanya dilakukan penyempurnaan ejaan ya, seperti itu. Kemudian tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema ya, ain ya, untuk menuliskan kata-kata makmur ya, akal, tak ya, pak ya, dan sebagainya. Jadi makmur ini ain ya, di sini ini maksudnya tanda ain di sini ya. Kemudian ada lagi tanda trema ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya
Nanti bisa kalian baca ya materinya di e-learning. Nah, ya, kita lihat ejaan Republik. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1947, ya. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Swandi. Ya, ciri-ciri ejaan ini yaitu huruf UE diganti dengan huruf U pada kata guru itu, umur dan sebagainya. Kemudian bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak. Tadi kan kalau tadi taknya pakai tanda koma, di sini ain tadi ya, sehingga menjadi tak, pak, rakyat dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Kalau sekarang masih ada nggak yang menggunakan seperti ini? Masih ya, sampai sekarang juga masih ya, untuk menghemat penulisan kata-kata tadi, tapi hanya untuk di tulisan yang tidak formal ya. Kalau tulisan formal itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya, seperti itu ya. Nah, kemudian dilakukan lagi ejaan pembaruan dibentuk pada tanggal 19 Juli tahun 1956, dikenal dengan ejaan Priyono Katopo ya. Kemudian huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan disederhanakan dengan huruf tunggal, misalnya DJ diubah menjadi C. Nah ya, jadi ya sebenarnya DJ ini kan untuk menyempurnakan menjadi huruf J, seperti itu ya. Kemudian ada lagi nih ya konsep ejaan pembaruan ya. Kalau kita lihat gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ diubah TS ya. Ini contohnya ada ya, santai, harimau dan sebagainya, sampai kepada huruf J seperti pada kata yang diubah menjadi Y sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti itu ya. Ini juga nih contohnya ya, ada zaman, lezat, lesat, masyarakat, tamasya, fitnah. Nah ini ya, ini sebenarnya kata yang baku dan ini yang kata tidak baku ya, seperti itu. Kemudian ejaan Melayu sekarang ya, ejaan Melayu. Kalau kita lihat tadi ada ejaan Panoption, sekarang ejaan Melayu. Nah, konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959 ya, karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya. Jadi diurungkan peresmian ejaan ini ya. Kemudian ejaan Melindo, Melayu Indonesia, maksudnya Melindo ini ya, tidak jauh beda dengan ejaan pembaruan ya. Kemudian hal yang berbeda ialah dalam ejaan Melindo ini gabungan konsonan TJ seperti kata cinta diganti menjadi dengan C ya. Coba kalau kalian perhatikan ada orang yang bernyanyi dengan mengucapkan kata cinta menjadi cinta ya. Cinta ini membuatku, misalnya cinta, bukan cinta ya, tapi cinta. Itu ya, itu masih ejaan lama seperti itu ya. Selanjutnya ejaan baru oleh lembaga dan kesusastraan sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ya. Ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan ya, sehingga akhirnya menghasilkan ejaan yang baru ya, seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri nanti di materinya, seperti itu. Kemudian disempurnakan lagi ya oleh Presiden pada tahun 1972 ya, dengan melakukan perubahan pada vokal diftong, konsonan, kata kejadian, kata ulang, pemisahan, kata depan di dan ke serta tanda baca. Itu saja ya. Untuk materi hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan bisa nanti kalian tanyakan di chatroom ya, baik di WhatsApp maupun di forum kita di e-learning. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi yang pertama ini, mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sampai di sini dulu. Jika ada salah-salah kata Ibu mohon maaf ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.